Alhamdulillah bagus kan. Tadi mah Allah mengaji karunya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وقال أيضا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث النكاح سنتي فمن رغب بسنتي فليس مني. وقال أيضا التزويج بركة والولد رحمة فإن أكرم أولاد عبادة. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, bil khusus para alimil ulama, para ustaz, tokoh agama, tokoh masyarakat, mohon maaf nama dan gelar tidak saya sebutkan satu persatu. Insyaallah tidak mengurangi ta'zim dan hormat saya pribadi. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara hadirin jamaah walimatul arus hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa rahimakumullah. Yang berbahagia keluarga besar sahibul hajat Bapak saat tadi Narkim. Masih ayah 2022 ngaran Narkim. Hah? Masih ayah? Iya. Mana jelema? Ayo nu kamari ka imah. Oh, Narkim. Ayo. Bagus tenang naon. Pengantin mana Kak Haji? Hah? Pengantin murah nggak itu mesti dipakai. Kebina-bina amat. Keluarkan pengantin apa orang terdatang kadin tarik nasihatan pengantin ya. Ulang pura-pura muriang segala. Dengekeun mah eta Kak Haji lamun di buri aing gua gede pegan lain beurit lain eta. Hadirin jamaah walimatul arus, pertama yang kita ungkapkan melalui lisan pada malam hari ini, kita ungkapkan syukur alhamdulillah, di mana kita semua malam hari ini masih dalam keadaan sehat walafiat, masih dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita saat ini Indonesia masih digegerkan dengan yang namanya wabah penyakit, leungit si Covid, datang si Omikron. Leungit Omikron, kedatang Bapak nasi Bakron. Mau beres-beres urusan ieu Bapak dan Saudara. Tapi alhamdulillah meskipun demikian kita masih eksis untuk beribadah kepada Allah. Karena kunci daripada semua ini adalah jangan pernah lepas daripada Allah.
Kalau kita lepas kepada Allah, maka inilah janji Allah. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, maka cobaan, ujian, bahkan musibah tidak akan pernah hilang daripada kehidupan kita. Maka bersyukur hadirin rahimakumullah, malam hari ini insya Allah sampai kapanpun Allah masih melindungi kita, Allah masih memberikan kesehatan kepada kita, sehingga dengan sehat itu alhamdulillah hadirin rahimakumullah, dengan sehat kita bisa melaksanakan apa saja. Dengan sehat kita dapat melakukan aktivitas hidup sebagaimana mestinya. Dengan sehat Bapak Ibu dan Saudara, kita bisa merasakan nikmatnya kue, bisa merasakan kopi, sanajan kopi eta encer ge. Kopi hajatan mah di mana-mana memang nage. Makanya saya mah tadi mah request kana ka Asep, wayahna be nyenkeun 21 adukan. Alhamdulillah diizinkan, mudah-mudahan be berkah ka Asep. Ngan wayang kudu kabeh hareundeup mah. Dengan sehat ini luar biasa Bapak Ibu dan Saudara, maka syukuri nikmat ini yuk kepada Allah. Dengan sehat ini luar biasa Pak, apa saja bisa kita laksanakan. Betapapun banyak harta kita, tanah kita, kebun di mana-mana, depositonya di berbagai macam bank ada, tapi satu diangkat keberkahan dalam tubuh kita, sakit gigi saja. Sok hiji bepa orang nyeri huntu, moal bisa ngadahar kue, moal. Artinya apa? Yo, nikmat ya orang syukuran ke Allah Subhanahu wa taala dengan cara bagaimana? Inilah salah satunya asbabnya sahibul hajat mengumpulkan kita semua, mengundang kita semua agar kita betul-betul menjadi orang-orang yang betul bersyukur kepada Allah. Menjadi umat yang betul-betul ingat akan Allah, menjadi umat yang betul-betul sadar akan ketentuan Allah. Sebab betapapun dia hidup di muka bumi ini Bapak Ibu dan Saudara, kalau Allah sudah mengatakan innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lakum fayakun, rek ngomong naon eueuh Pak nu boga kebon coklat beak coklatna ku wareng, nu boga kebon kopi beak kopina ku wareng. Beak Bapak dan Saudara, kalau kita lupa kepada Allah, tapi kalau kita ingat kepada Allah, fadhkuruni azkurkum waskuruni wala takfurun, kata Allah. Lamun dararia ingat karena aing cek Allah, aing ge ingat karena dararia ta cek Allah. Waskuruni wala takfurun, apabila kalian bersyukur kepadaku, maka nikmat itu ditambah dan ditambah. Orang nek milih RT, Pak, nek milih RT, lamun teu inget mah orang kana RT moal ingeteun. Nek milih lurah, lamun lurah na teu ingeteun mah moal inget kana orangnya. Ya alhamdulillah cenah di dia RT na geus ganti nya lurahnya. Geus ganti, rang dadenya. Hah? Nyaho saya mau kasep nyaho. Nya sama CCTV saya mau loba. Tadi yang geus menta kana abah teh wayah nabi abah teh pangpetangkeun nomor HP na. Aya lurang aya. Mana? Nu bener lo. Ulah mancing-mancing, mandi pancing-mancing mah jadi saya mah bener. Lumayan jeung neundeun di dia hiji gitu. Jadi fadhkuruni wadhkurkum waskuruni wala takfurun. Bapak Ibu dan Saudara, lamun orang bersyukur karena Allah yakin ditambah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita lupa kepada Allah, ya kiwari Bapak Ibu dan Saudara, bencana di mana-mana, longsor di mana-mana, banjir terjadi, gempa bumi, puting beliung dan sebagainya. Berapa banyak nyawa yang sia-sia mati karena itu semua. Kita nggak sadar itu bahwa Allah hewaun karena orang. Encan gunung sembung macan ngabeleduk encan ya. Mun ulah kumaha ulah kecek urang. Bener, Pak. Memang lamun karena banjir mah jauh di dia mah jauh. Tapi gunung meleduk. Beak kabeh.
ulah ngeuna-ngeuna. Bener mah, lamun urang poho kana Allah mah. Ya mah kadang-kadang Masya Allah hari hajatan di rame-rame doang kieu ari masjid arareueuh diteluk. Jadi mah parah. Aya be rame muludan. Oke, soal nikah encan. Can dibahas. Dahar teh ya Haji. Hah? Ulah angguk-anggukana doang ya. Saya malah mencara mah bawaan lapar mengacak, Pak. Bener. Ngacak cara mah gar bawaan lapar mah. Ya. Hadirin rahimakumullah. Ya orang syukuri nikmat ini luar biasa Masya Allah. Sebab dengan mensyukuri nikmat Bapak dan Saudara, kita bisa duduk di sini hakikatnya Allah. Kita bisa keluar ngelangkah dari rumah hakikatnya Allah. Kita bisa melihat mata telanjang hakikatnya Allah. Semuanya adalah hakikatnya Allah. Dicabut keberkahan dalam diri kita. Hiji Bapak dan Saudara, moal bisa nanaon urang. Moal. Maka rajin-rajin coba gaulin ke rumah sakit. Rajin-rajin ulin ke rumah sakit. Ulah dirawat ulin bae. Asup markirkeun motor bae, geus balik deui bae gitu. Kemudian rajin-rajin nengok orang keur pae sakaratul maut. Rajin-rajin nengokin orang yang sakit. Disitulah akan timbul introspeksi diri kita. Tadi sancan naik ka dieu ka haji mampir heula ka handap. Nong Kang Jumadi alhamdulillah ya Allah. Coba bayangkan, mikir orang kabehan. Waktu muludan tahun kamari masih kapanggih sehat geger buger gede awakna. Kiwari tinggal kumisna doang. Coba geus mikir be orang mikir kiwari yuk. Hadirin rahimakumullah. Maka dengan kita mensyukuri nikmat, insya Allah nikmat kita akan ditambah-tambah oleh Allah. Salah satu bentuknya adalah keluarga Bapak Narkim setelah dia mengijabkan putra dan putrinya bersyukur malam hari ini kepada Allah. Insya Allah ini akan menjadi asbabnya kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih penting ya Pak, tanggal 4 tanggal 5 bulan Rajab, tanggal 5 bulan tadi ndek mah aya na parwasa eueuh di dieu coba. Hah? Alhamdulillah naon coba yuk. Ngotak. Oh, wah si yakin saya mah Ramadan mega alasan. Ramadan mega alasan delok puasa si Oman. Baheula teu nya kiwari mah. Masih parah komo di pasar Kemis di ditu mending lamun deket kana Abu ya uci metur tu si kadinya ka Cilongok lan teu mah dagang duren. Hah, mos moal bakal jauh. Hadirin rahimakumullah, lebih-lebih malam ini bulan ini kita masih berada di bulan Rajab. Bulannya Allah, bulannya dilipat gandakan segala amal perbuatan Pak. Saja anu ngalaksanakan salat di bulan Rajab yang pahalanya lamun berjamaah 27, maka dia berjamaah di bulan Rajab, maka Allah lipat gandakan 70 kali lipat. Bulan Rajab. Mungkin encan di bulan Saban mah lebih ditingkatkan deui sampai kana bulan Ramadan ke. Saja anu puasa bulan Rajab satu sakti saja Pak. Satu hari saja di bulan Rajab, maka Allah akan hapuskan dosanya selama 60 tahun. Tasapoe eta cek hiji qalal ulama. Cek ulama nu lain barang siapa yang berpuasa bulan Rajab satu hari, maka Allah akan hampura dosana anu baheula jeung akan datang. Loba hikmahna. Ieu mangakuna doang Rajab ngariung menu digedekeun ari parwasa henteu kopea. Di ditu Pak di Bandar Lampung di Teluk. Jadi mah insyaallah saya mah yakin parah hukum mah. Nya. Geus ngaku bae lah ngaku. Komo nunggu kalolot model kieu ya puasa bah masih kene aya. Masih ada waktu. Ndek poe Minggu, isukan, poe Senin, masih aya minimal sampai 27.
Hebatnya bulan Rajab, hadirin rahimakumullah. Maka mudah-mudahan insyaallah ya orang syukur nikmat ini dengan betul-betul kita bersyukur kepada Allah, dengan betul-betul kita menjalankan perintah Allah dan Rasulnya sesuai dengan kadar keimanan kita. Ayat yang dibaca oleh qari tadi, ya ayyuhallazina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah. Sampai ujungnya ayat ini Bapak Ibu dan Saudara, wa antum illa muslimun wala tamutunna illa wa antum. Ayat ini bahkan fardu dina hukum Jumat makhatib. Artinya apa? Sampai berulang-ulang, yuk ulah sampai orang paeh ke bawa iman, jangan sampai mati nggak bawa iman. Sebab kalau sudah mati ke sana Bapak dan Saudara, apa yang kita bisa banggakan di hadapan Allah? Tidak ada yang bisa kita banggakan Pak di alam kubur. Nuloba harta mau bisa nulungan, namun tidak bisa ngajalankan di jalan Allah. Ilmu yang lebih banyak ilmunya nggak bisa nulung ilmu, dan seterusnya. Maka ulah ngeunah orang penting iya Pak, ngopi ngarokok ngadahar kue segala macam, komo yang minum seprit segala macam, seprit jeung kopi balik ngerebek saya kasep bener baik ya. Emang kurang ajar wajah. Maka saya tadi ngomong sama dengar racun ulah tanggung sekalian gitu. Kopi jeung seprit atau modar kiai. Aya ge susu nu pantes mah cek ngambali ge tadi sedotanan ujungna hideung. Apal anjeunna. Aya ge eta susu, ari susu mah ulah teng diunum pan dideulekeun ge. Mantep susu. Iya. Jam sabaraha ieu. Encan nggak bahas nikah encan. Ya karena mukadimah doang, hadirin rahimakumullah. Selanjutnya hadirin rahimakumullah, salawat ma'asalam mari kita aturkan kepada junjungan baginda Nabi kita Muhammad. Insya Allah kita yang hadir pada malam hari ini bagian daripada umat-umatnya yang selalu istiqomah, yang selalu menjalankan risalah baginda Nabi, yang selalu betul-betul kita tafakur kepada Allah, yang pada akhirnya Allah memberikan dispensasi kebahagiaan kepada kita adalah syafaatul uzma daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dan Saudara, jangankan kita umat Nabi, jangankan kita yang menjalankan perintah Nabi, di luar daripada umat Nabi saja, ketika nanti di alam mahsyar umat-umat yang lain pun mengharapkan syafaat Nabi, apalagi kita umatnya. Maka yuk ulangan saukur ungkapan lidah belaka, ayo orang bersalawat, ayo orang membacakan salawat, ngagungkan salawat, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, tapi pada kenyataannya jauh daripada kalimat iman. Maka hati-hati lah orang lamun geus ngomongkeun masalah iman berkaitannya dengan kematian. Ulah sampai orang paeh teu mawa iman, lamun penting ieu urang ngadenge omongan Allah, Pak. Cek Allah, Israel turun ke hanura di kampung Sembung. Di dinya aya nu keur walimatul arus, cabut nyawa nu gendut-gendut. Ngeuna urusan. Kalau gendut modar teh. Ayo bawa acara. Hati-hati yang gendut. Nu gendut biasa diabetes, Pak. Nya, nu keur nantung mente. Iya. Nu keur nantung. Ini tim official saya, Pak. Insya Allah ini kita semua dimasuk di YouTube. Silakan buka YouTube-nya Suma Media. Silakan dibuka. Saya alhamdulillah kemana-mana sudah, alhamdulillah. Makanya ngundang saya mah rada mahal Kak Haji. Ulah lalawora. Iya. Ulah ieu macan nuhun itu bisa. Itu bisa kuari mah Pak. Bener bae. Nuhunna mahal kuari mah. Geus mangkana kuari Kang Ustaz Hambali anu ieu kabeh kuari mah ulah daek lamun lalawora bae mah. Iya. Bener bae. Ulah duren mah kudu ditawar. Bener tuh?
Iya mah kadang-kadang karena kiai lala warabai hatur nuhunnya ustadznya ulah kapoknya ai ting bating jarak kita. Nih. Puguh hayang belajar jadi kori model tadi apa? Beuh, hese ngabiakeun kebon ngabiakeun duit teh. Begitu ngaji hampura dihitung lebih keneh mahal manuk beo. Manuk beo mah 3 juta. Hari kori ngaji ting bating 1.500. Mudah-mudahan lah henteu ieu mah. Kajinya ulangku kang sulah saya mah dipariksa di dia. Hadirin rahimakumullah. Jadi hati-hati orang lamun geus bicara masalah iman. Maka malam hari ini kebersamaan kita adalah turut berbahagia sekaligus kita mendoakan kepada putra-putri yang sudah diakad nikahkan. Saha tadi panganten lalaki jeung bikangna. Minta catatan. Pengantinnya mana nyumput merenya? Ayah nges katampo eta ge katampo. Hari sesuai mah katampo saya mah. Lamun teh sesuai tara mengremeng. Ulah daek kaset ku ari mah ngawurukan ngaji cenah cukup ku 5.000 ulah daek pulangkeun ilmu aing gitu. Nya ulah anak na ilmu aing pulangkeun gitu. Nu mana ieu dibulak-balik ke ojing. Hah? Di jaran di tengah. Nur Aini ya. Alakina Henry Irawan. Jadi berbicara tentang nikah ataupun kawin, nikah ini bahasa Arab, cek urang mah kawin. Nikah itu enaknya nggak seberapa, tapi gurihnya luar biasa. Tanu ngaran nikah. Makanya lalaki mah hayang deui karena ku gurih tadi. Nikah adalah merupakan sunatullah, ibadah di dalamnya. Karena nikah ini adalah ibadah, maka untuk menuju rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah ini tidak cukup dengan doa kita, tidak cukup dengan lantunan ayat suci Al-Quran, tidak cukup dengan iringan doa kita bersama. Yang menjadikan rumah tangga sakinah, mawaddah dan warahmah mau dibawa mana rumah tangga ini tergantung ada di pihak suami dan si istri. Ini kuncinya, hadirin rahimakumullah. Jadi nggak gampang membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah itu. Kalimatnya mudah digampang diucapkan. Setiap ada acara walimatul arus ataupun walimatul akad nikah, setiap pembawa acara dia ngomong, mudah-mudahan pengantin ini menjadi sakinah, mawaddah dan warahmah. Kalimat ini begitu gampang diucapkan, tapi praktek dalam perjalanannya setiap rumah tangga akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nggak gampang. Nih Henry, suami mana pengantinnya? Ngadengin teh kaji. Hah? Nu bener sih. Lamun teu ngadenge merugi amat urang ieu. Gegerewekan model kieu, panganten unjung intina mah. Geus ieu mah urang nasehatan urang BKB-hannya. Mudah-mudahan ngadenge insyaallah. Yang pertama, hadirin rahimakumullah, kenapa nikah dikatakan adalah sunnatullah? Kenapa nikah di dalamnya adalah ibadah? Karena diawali dengan niat tadi. Kalau rumah tangga ini betul-betul niatkan ibadah, maka kata baginda Nabi, Zayyidu fi buyutikum fi aqimis shalah, hiasilah rumah tanggamu dengan sholat. Maka dalam rukun nikah itu ayat 5. Rukun nikah 5, hiji panganten 2, yang kedua mahar atau mas kawin, yang ketiga kalimat ijab kabul, yang keempat saksi keduanya, yang terakhir adalah wali.
Hadirin rahimakumullah, anu katilu lamun hayang boga anak soleh mah roni oman gampang resepna. Jangan pernah kita meninggalkan perintah Allah. Ketika istri hamil, bacakan ayat-ayat Al-Quran, bacakan kalimat-kalimat thayyibah, sampai dan seterusnya. Ari eta mah cenah nuju bulan, 4 bulan. Di samping itu tradisi, tapi ada manfaat dan faedah, bukan menjadikan jaminan. Tapi kalau ingin punya anak yang soleh, dimulai dari kedua orang tuanya dulu, soleh dan soleha. Hadirin rahimakumullah, terakhir, Nur Aini, istri yang baik adalah istri yang mampu menjaga harkat dan martabat suamimu. Ketika suamimu di luar, jaga harkat dan martabatnya, jaga harta bendanya, jaga keutuhannya. Jangan si suami lagi di luar, kemudian si istri juga ikut-ikutan keluar. Dia tidak mengindahkan kalimat rumah tangga sakinah, mawaddah dan warahmah itu sendiri. Sehingga apa yang terjadi? Rumah tangga hancur di perjalanan hanya karena tidak mengindahkan kalimat itu. Maka seorang istri yang baik adalah dia bakti kepada suami, menjaga harkat dan martabat suaminya. Ketika suami di luar, ketika suami dia bekerja, maka jadilah seorang istri yang betul-betul taat kepada Allah, kemudian taat juga bakti kepada suaminya. Ini kalau rumah tangga yang baik, Bapak Ibu dan Saudara. Masalahnya adalah tidak gampang seperti yang kita ucapkan, tidak mudah seperti yang kita lontarkan. Ketika kita membina rumah tangga yang baik, ini tidak pernah lepas daripada ujian. Ujiannya macam-macam, terkadang dari materi, terkadang dari anak-anak kita, terkadang dari lingkungan kita, terkadang daripada masyarakat kita. Sementara semakin kita diuji, maka kualitas keimanan kita insya Allah akan semakin bertambah dan bertambah. Setiap orang yang diuji itu akan lulus daripada ujiannya, akan naik kelas, Pak. Tapi kalau kita ketika diuji dengan berbagai ujian patah di tengah jalan, maka jangan harap itu ada keberkahan hidup. Maka berharap, berdoa kita semua kepada Allah. Apapun bentuk kejadian kita sekarang di dunia, baik itu adalah pandemi penyakit katanya, musibah longsor, banjir, gempa bumi dan sebagainya, itu jadikan adalah ujian, cobaan agar kita menjadi umat-umat yang kuat, umat-umat yang selalu takarur kepada Allah. Ingat bahwa Allah tidak akan pernah menguji, mencoba kepada setiap umatnya kalau umat itu tidak kuat untuk menerimanya. Maka kuncinya adalah satu, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laksanakan, kerjakan, baik itu ibadah sholat, baik ibadah-ibadah yang lain, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Nggak usah tinggi-tinggi dulu, ibadah nggak usah jauh-jauh dulu. Mau torekat segala macam, mau marifat segala macam, syariatnya saja benerin. Syariatnya saja benerin. Sholat itu syariat, Pak. Puasa itu syariat, haji itu syariat, termasuk malam ini adalah merupakan syariat kita, asbabnya kita untuk menjadi orang-orang yang tawadu di hadapan Allah. Sababiahnya kita diundang, dikumpulkan oleh Abang Narkim. Beliau sudah akan nikahkan putra dan putrinya. Doakan kita semua, insya Allah rumah tangga yang baru di Mina sesuai dengan harapan dan doa kita semua adalah betul-betul sakinah, mawaddah dan warahmah. Sebagai kesimpulan, hadirin rahimakumullah, pertama kesimpulannya adalah bahwa malam hari ini kebersamaan kita tiada lain. Satu, turut berbahagia. Yang kedua, memberikan doa restu. Yang ketiga adalah juga berharap dan berdoa. Insya Allah kumpulnya kita di sini ini adalah bagian daripada kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kesimpulannya, Bapak dan Saudara, saya mengajak, saya pribadi, malam hari ini kita masih berada di awal bulan Rajab, tanggal 5 besok dan seterusnya. Yuk bersama-sama bersabar, berikhtiar, bertakarub kepada Allah. Sebab setelah kita melewati bulan Rajab, bertemu dengan bulan Syaban, maka akan bertemu dengan bulan suci Ramadan.
yang tinggal menghitung hari. Berdoa kita semua agar kita diberikan kesempatan umur oleh Allah bertemu dengan bulan suci Ramadan yang tinggal menghitung hari, Pak. Mudah-mudahan insya Allah kita semua masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dipertemukan kepada Ramadan yang akan datang, karena tidak ada jaminan bagi siapapun bertemu Ramadan tahun yang akan datang. Maka mudah-mudahan insya Allah, berdoa saya pribadi mohon doanya, insya Allah kita semua betul-betul disampaikan kepada Ramadan. Terakhir, hadirin rahimakumullah, saya mohon doanya kepada Haji Isa. Insya Allah minggu besok saya akan ke Malaysia, Pak. Tur tabligh akbar, diundang sama Ipin Upin sunatan. Serius nih. Insya Allah mudah-mudahan ini manfaat khususnya buat saya pribadi, dan alhamdulillah saya silaturahim ke sini bukan sekali dua kali. Ini sudah kesekian kalinya lah di sini. Alhamdulillah, mudah-mudahan insya Allah lain waktu kita akan bertemu lagi di acara yang berbeda, di tempat juga yang berbeda, di tempat Cilimus juga yang sama. Acaranya beda, tempatnya beda, tapi cuman Cilimusnya beda. Anu Cilimus sampai Nusa Rua. Mulu dan kamari mau tuh ngayakeun beurnya. Haji. Ka Hasep, mulu dan kamari ngayakeun. Alhamdulillah. Rantau. Hadirin rahimakumullah. Ini sajalah, mudah-mudahan kita semua masih diberikan nikmat umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya ikan sepat, ikan gabus, ikan gegesek, ikan mujair lebih cepat, lebih bagus karena orang kabeh selapar ya. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita. Usikum wa nafsi bitaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.